Giatnya sang Raja Dangdut Rhoma Irama menyerukan tentang bahaya yang ditimbulkan dari obat-obatan terlarang. Anak kesayangannya, Ridho Rhoma, justru tak kapok untuk menggunakan narkoba. Ridho Rhoma kembali ditangkap polisi atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba pada 4 Februari 2021 kemarin di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Ketika diamankan oleh jajaran Satuan Narkoba Polres Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditemukan barang bukti berupa 3 butir ekstasi. Setelah menjalani cek urin, Ridho pun dinyatakan positif amfetamin. Ironis, karena penangkapan Ridho ini tepat 1 tahun 1 bulan, dirinya keluar dari rutan Salemba karena tersandung masalah narkoba. Dan lagi-lagi, penangkapan untuk kali kedua ini, Ridho kembali menyesal karena harus masuk ke dalam jurang narkoba. Lantas, bagaimana tanggapan si Raja Dangdut Rhoma Irama mendengar buah hatinya terancam hukuman 4 tahun penjara? Messi. Apa? Tengok belum mau kasih. Dan nengok untuk segala Pak Haji, sayang. Haji sayang. Ya. Pak Haji. Pak Haji, Ya. Gimana kelanjutannya Pak Haji? Untuk saudara MR dan RR positif, hasil tes urin positif mengandung metavitamin dan amfetamin. Dengan barang bukti yang memang ditemukan padanya, pada saudara MR pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kantong celananya ditemukan ada 3 butir ekstasi. Untuk kedua rekannya itu negatif, sehingga kita jadikan saksi. Pasal dipersangkakan di pasal 112 di Undang-Undang Narkotika, ancamannya adalah 4 tahun sampai dengan 12 tahun. Kemudian juga ada pasal 127 di Undang-Undang Narkotika, ini penjara paling lama 4 tahun penjara. Saya ingin menyampaikan, saya memohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Saya memohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, Papa, Mama, kepada seluruh penggemar dan juga masyarakat Indonesia. Saya ingin sembuh dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya terus terang shock sekali ya. Kok kenapa ini bisa terjadi lagi gitu. Kira-kira kemarin dulu malam akhirnya Ridho telepon saya nangis. Pokoknya nangis luar biasa. Yang diucapkan minta maaf bahwa ternyata Ridho Pak belum bisa memegang amanat Papa. Ridho sekarang lagi di Polsek Tanjung Priok karena kedapatan membawa amfetamin. Dan saya ada komitmen sama Ridho. Saya wanti-wanti sama Ridho, next kalau kamu kerjain ini lagi, Papa hands up loh. Papa nggak ikut campur, Pak, angkat tangan. Silakan atasi sendiri. Siapa? Gitu. Nah, jadi kemarin juga saya bilang itu juga. Dok, kita komit ya, bahwa kamu silakan jalan sendiri. Papa cuma bantu doa aja. Kalau doa nggak boleh putus sebagai orang tua. Papa sih ini ya, kaget gitu ya, tidak menyangka lah. Ini yang kedua kali gitu ya. Cuman ya mau diapain lagi gitu kan. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Nasi pun telah menjadi bubur. Penangkapan Ridho ini bukan tidak mungkin menjadi pukulan telak bagi musisi yang juga legenda musik dangdut Indonesia itu. Sebagai ayah, Rhoma dikenal sebagai sosok yang bersuara lantang tentang bahaya narkoba. Apa daya, perjuangan kerasnya itu kini justru dinodai oleh buah hatinya sendiri yang 2 kali terlibat masalah narkoba.
Di balik karismanya sebagai Raja Dangdut Indonesia, Roma merupakan sosok ayah yang tetap mencintai Ridho. Roma sama sekali tidak membenci Ridho yang telah tega melukai perasaannya itu. Bahkan saat kebebasan Ridho pada 8 Januari 2020 lalu, Roma langsung menjemput anak kesayangannya itu. Tangis sang Raja Dangdut pun pecah ketika ia bisa memeluk Ridho. Bersyukur yang pasti, seneng banget. Alhamdulillah, jadi bisa pulang. Ya alhamdulillah, saya berharap bahwa ini jadi suatu buat Ridho. Ya satu hikmah yang mesti diambil Ridho, sehingga ke depan dia bisa lebih tough, lebih kuat menghadapi memang godaan di luar. Amin. Yang memang luar biasa ya. Insya Allah saya yakin ya, karena sebetulnya dia punya dasar yang baik sih, anak baik, alhamdulillah. Gitu ya? Ya. Jadi kemarin itu accident aja. Jadi ya mudah-mudahan ke depan enggak itu. Saya yakin insya Allah. Amin. Ya artinya keluarga semua tidak menyudutkan dan apalagi mengucilkan, menjauhkan, enggak. Artinya tetap semua keluarga memberikan semangat lah. Cukup yang kedua kali saya bilang gitu ya. Biar bagaimanapun seburuk-buruknya adik ya tetap adik, sampai kiamat pun ya tetap adik judulnya gitu kan. Namanya orang tua yang sayang sama anaknya, bila anaknya tertimpa masalah apapun itu, orang tua pun bisa merasakan masalah yang dialamin anaknya. Pada umumnya, memang masalah yang menimpa seorang anak pasti juga dirasakan sama orang tuanya. Rasa cemas, rasa stres, kecewa, kesal, marah itu pun ada. Mereka pun juga akan kepikiran terhadap masa depan anaknya. Hati-hati juga buat orang yang sudah berumur, karena kan biar gimana, stres itu sangat berpengaruh ke fisik nih. Jadi kalau misalnya seseorang jadi stres karena suatu masalah, mungkin bisa berdampak ke fisiknya juga. Imunnya menurun, nggak bisa tidur, atau ada masalah-masalah fisik lain, tuh hati-hati bisa seperti itu. Papa memberikan semangat bahwa jangan putus asa lah. Artinya tetap harus dari diri sendiri itu harus bisa melawan yang namanya narkoba gitu ya. Nah kalau masalah karir, Ridho memang pernah menyatakan seperti itu. Tapi kita semua satu keluarga tetap memberikan semangat. Ya jangan patah arang lah intinya gitu. Artinya tetap kita, saya juga WA Ridho mengatakan tidak ada yang ketiga kali, Do, saya bilang. Ini cukup yang kedua kali, saya bilang gitu ya. Kelakuan Ridho yang memilih narkoba sebagai tempat pelariannya memang tak membuat Rhoma Irama murka. Rhoma justru membuka mata semua orang jika dia tidak akan pernah meninggalkan anaknya yang tengah terpuruk. Dan keberadaan Rhoma di sisi Ridho pun terlihat saat tahun 2019 ketika terbit putusan kasasi yang memberatkan hukuman Ridho menjadi 1,5 tahun penjara, hingga Ridho Rhoma pun harus kembali masuk bui untuk menjalani sisa hukumannya pada bulan Mei 2019. Saat itu, Rhoma Irama yang mengantarkan langsung Ridho ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kami datang untuk memenuhi keputusan Mahkamah Agung kasasi itu. Kami terima ya. Kemudian dengan harapan bahwa tolong titip Ridho nanti di lapas. Karena di lapas itu kan banyak hal-hal yang negatif juga yang bisa mempengaruhi Ridho di sana. Jadi sementara itu bahwa kami dari keluarga ikhlas menerima ini dan kami Ridho siap menjalaninya kan, Pak? Ya apapun itu ya memang harus kita hadapi ya. Sebagai warga negara yang baik, saya harus patuh dengan hukum. Ya walaupun sebenarnya memang agak nggak ngerti juga gitu apa yang terjadi. Putusan lengkap juga saya nggak tahu apa alasannya apa, sampai sekarang saya masih belum tahu. Tapi saya hargai, saya hormati keputusan hakim dan saya siap untuk menjalankan putusan yang diberikan.
dan ya insya Allah dengan dukungan keluarga, sahabat, teman-teman semua, fans semua, insya Allah saya bisa melangkah dengan baik lah ke depannya. Pasti saya sangat yakin bahwa ini suatu pembelajaran besar ya buat Ridho. Jadi ya saya bersyukur juga sebetulnya. Sejak awal saya bilang bahwa walaupun saya kecewa tapi saya tidak marah. Karena saya masih bersyukur menemukan dia masih ada nyawanya. Sementara menurut data BNN kan satu hari itu 30 sampai 50 orang meninggal dunia akibat overdosis. Nah jadi saya yakin buat Ridho sendiri ini suatu pembelajaran yang sangat besar ya. Sehingga insya Allah mulai dari saat ini saya mau sarankan dia tobat. Tobat itu cirinya syaratnya 3. Menyesali, berjanji, bertobat, dan hijrah. Hijrah dari lingkungan, kelakuan, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan hijrah itu akan terlahir kembali sebagai semula anak yang baik. Amin. Sebagai anak, seharusnya Ridho merasa beruntung memiliki ayah yang begitu menyayanginya. Ya, Roma tak hanya sayang pada anak laki-lakinya itu, tapi juga menaruh harapan besar pada Ridho untuk meneruskan jejaknya sebagai Raja Dangdut. Lantas, benarkah kini Roma harus menelan kekecewaan karena harapannya kandas? Buat saya ini memang satu ujian besar. Buat keluarga ini ujian besar. Kalau merencanakan regenerasi, barangkali kalau saya ingin Ridho nanti menggantikan saya dalam arti kata berkiprah di kancah musik dangdut ya. Tapi bahwa Ridho akan mengganti Roma secara komprehensif, secara sebagaimana Roma Irama, saya belum melihat itu. Ya. Yang artinya Roma Irama yang Roma Irama gitu. Saya belum melihat itu juga pada Ridho. Gitu. Paling tidak saya berharap bahwa Ridho bisa melanjutkan perjuangan agar musik dangdut ini tetap eksis di Indonesia, bahkan bisa go global gitu kan, dengan karakternya sendiri. Ya kalau papa sih sehat-sehat aja, alhamdulillah. Artinya menghadapi ini ya shock sih udah pasti gitu ya. Tapi ya cuman kan biar gimana pun juga ya kita harus hadapi gitu loh. Baik, buat adik saya Ridho, saya sebagai abang kamu, kita semua keluarga tentunya menaruh harapan bahwa ini cukup yang terakhir kali, yang kedua, dan tidak ada yang ketiga kali. Nah, jadi kamu harus tetap semangat, jangan patah arang, jauhi lingkungan kamu dari bahaya narkoba, kawan-kawan kamu yang memakai narkoba itu kamu jauhi, dan kamu harus berjuang keras untuk menjauhi itu semua yang dapat merugikan diri kamu dan bisa menjatuhkan karir kamu. Duka yang harus ditanggung si Raja Dangdut Roma Irama akibat ulah buah hatinya yang terjerat narkoba juga pernah menimpa si Ratu Dangdut Indonesia, Elvi Sukaisi. Putri bungsunya, Dawiyah Zaida, serta sang kakak, juga istri dan kekasih Dawiyah, mereka berempat diamankan polisi di rumahnya pada 16 Februari 2018 lalu karena terbukti memiliki narkotika jenis sabu. Akibat perbuatannya ini, Dawiyah pun divonis 1,5 tahun penjara serta menjalani rehabilitasi selama sisa masa hukuman. Tertangkapnya Dawiyah, juga sang kakak termasuk kakak ipar dan kekasih Dawiyah menjadi hantaman keras bagi pelantun Mandi Madu. Elvi pun sempat dikabarkan terpukul hingga tak sanggup untuk menemui anak-anaknya di dalam penjara.
Gimana sih perasaan seorang Umi Elvi tentang berita anaknya? Jelas sebagai orang tua tentu saja sangat prihatin, gemeteran, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi semua ini memang sudah begini garisnya dari Allah. Polisi memang tidak pandang bulu untuk menangkap semua orang yang terlibat narkoba. Pentolan grup band legendaris God Bless, Ahmad Albar pun harus merasakan betapa sedihnya ketika anak sulungnya, Fahri Albar, juga dicokok oleh polisi pada 14 Februari 2018 silam. Ketika ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan, polisi menemukan sejumlah barang bukti, mulai dari sabu hingga alat hisapnya. Kabarnya, Fahri telah menjadi pecandu narkoba selama 10 tahun dan akibat dari ulahnya ini, suami dari Renata ini pun harus menjalani masa hukuman 7 bulan rehabilitasi. 7 bulan ini. Ya bersyukur aja. Jalanin. Dorong terus. Dorong terus. Sambil jalan. Jalan dong, terus. Setali 3 uang dengan Fahri Albar, Axel Matthew Thomas, putra sulung aktor lawas Jeremy Thomas, hanya bisa pasrah ketika menerima putusan hakim 4 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan psikotropika. Diamankan aparat kepolisian Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 15 Juli 2017. Keterlibatan Axel pada narkoba bermula dari pengembangan penyelundupan narkotika jenis Happy Five seberat 1,118 gram yang dibawa oleh seorang penumpang asal Malaysia pada 14 Juli 2017. Sebagai ayah, Jeremy selalu mendampingi anak sulungnya itu selama persidangan. Gimana itu kabarnya? Setiap besok berkomunikasi dan memberikan kekuatan kepada Axel. Tidak gampang buat Axel dan kami dan keluarga, karena ini adalah cobaan yang cukup berat untuk kami lalui. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.